Selamat malam Bapak Ibu beserta webinar pada hari ini. Selamat malam juga pada rekan-rekan Utus Ita dan diaspora Utus Ita. Dan selamat malam juga para pembina Utus Ita, Bapak Teras Narang, Bapak Sipet juga, dan Bapak Ibu yang lain yang selalu mensupport, mendukung Utus Ita. Pada hari ini saya akan coba menjawab ada 3 pertanyaan yang terkait dengan SDGs. Yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Rayano Beli. Beliau berkata, bicara soal tata ruang tidak lepas dari suatu konsep yang berkeadilan, yang merupakan hak semua makhluk hidup. Namun, konon tata ruang lebih mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan aspek sosial dan aspek lingkungan. Mungkin hal ini mengakibatkan banyak terjadinya konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat, dan tidak menutup kemungkinan dokumen tata ruang yang kita miliki malah menjadi ancaman bagi masyarakat jika memang tata ruang yang berpihak kepada kepentingan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana memastikan tata ruang menjadi perencanaan yang berkelanjutan yang memberi kepastian secara sosial, lingkungan, dan hukum kepada masyarakat sesuai harapan SDGs. SDGs sendiri itu memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah pilar budaya, pilar sosial, dan pilar lingkungan, serta pilar ekonomi, yang dijabarkan pada 17 tujuan dan 169 target. Nah, semua ini diharapkan bisa dicapai oleh semua negara yang ada di dunia, dan ini dimulai dari tahun 2015. Dalam perencanaan, terutama dalam perencanaan jangka panjang menengah daerah, juga dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah, itu wajib sekali kita melakukan pengukuran terhadap target dan tujuan SDGs. Contohnya seperti saya sampaikan minggu lalu di Kota Palangkaraya, sehingga kita tahu sejauh mana setiap instansi, setiap sektor, setiap bidang yang ada di suatu daerah itu mencapai SDGs, sehingga kita bisa merencanakan seperti apa strategis ke depannya. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan edukasi terkait SDGs, karena aktor daripada pelaksanaan perencanaan itu adalah manusia. Jadi sebelum dia merencanakan kan dia harus memiliki pola pandang atau pandangan yang berbasis SDGs dengan keempat pilar dan 17 tujuan serta 169 target tadi. Jadi dia harus mengetahui, sehingga kita perlu terus mensosialisasikan melalui edukasi baik formal maupun informal. Nah, bagaimana kita mencapai SDGs dalam konteks tata ruang pada tahun 2030? Tentu ya tadi, kita harus melakukan suatu perencanaan yang baik dengan kajian-kajian yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada yang sudah dibuat secara nasional atau internasional, sehingga kita sendiri tidak melenceng kemana-mana dalam pelaksanaan ini. Kalau sekarang memang kelihatannya banyak konflik, banyak pertentangan, banyak masalah karena mungkin mayoritas mendukung sektor ekonomi dibandingkan sektor lingkungan, budaya, dan lainnya. Kita harapannya di masa depan itu tidak terjadi lagi ketika semua daerah, semua kawasan, semua negara bisa melaksanakan SDGs. Jadi SDGs ini kalau menurut saya ini adalah suatu konsep untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Pertanyaan yang kedua itu ada dari Ibu Intan Binti. Beliau menyampaikan satu pertanyaan bahwa pada paparan yang disampaikan minggu lalu ada bahwa kemiskinan di Kalteng itu berkurang. Apakah angka kemiskinan kecil itu berbanding dengan jumlah penduduk atau angka absolut? Nah, dalam paparan saya menyampaikan adanya peningkatan angka kemiskinan di Kalteng tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Tentu hal ini dialami semua provinsi ya, bahkan semua negara akibat dari kondisi COVID-19. Nah, tetapi jika dibandingkan dengan provinsi lain, Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi 5 besar terendah angka kemiskinannya. Ini berdasarkan data sensus dari BPS. Jadi dihitung absolut, saya rasa ini adalah absolut ya karena sensus, jadi bukan prediksi. Itu jadi bisa dicek metodologinya ada di website BPS.
Pertanyaan yang ketiga itu dari Bapak Rio. Beliau bertanya apakah bisa bekerja sama lintas organisasi antara IAI, Asita, Apindo, SDGs untuk program revitalisasi dan restorasi bangunan serta landscape kawasan sekitar. Bisa saja kita melakukan proyek bersama karena sebenarnya tujuan SDGs ini adalah mensupport sektor-sektor lain, baik sektor pemerintah, sektor bisnis, sektor pendidikan, dan sektor-sektor yang lain. Jadi diharapkan semua sektor, semua lini itu memahami dan bisa menerapkan tentang SDGs. Bahkan baru-baru ini kan ada peraturan dari Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, diwajibkan adanya indikator-indikator untuk mengukur suatu desa sehingga desa itu bisa dikatakan desa yang mencapai tujuan berkelanjutan, seperti itu, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, pertama-tama mungkin kita harus berdiskusi dengan Bapeda setempat, karena Bapeda ini sebenarnya merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Bappenas yang bertugas mengakselerasi pencapaian SDGs di setiap daerah. Jadi kita harus memastikan proyek atau kegiatan kita ini dilakukan pelaporannya dengan baik, monitoringnya dengan baik, sehingga itu bisa dilaporkan oleh daerah tersebut ke tingkat nasional, dan pelaporan ini sangat bisa menentukan ranking Indonesia di mata dunia, karena setiap tahun itu ada namanya Voluntary National Reporting yang sekarang sedang dibuka. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang dari organisasi lain, IAI, Asita, kemudian Apindo, itu juga bisa melaporkan secara voluntary ke Bappenas. Ada formnya, mungkin bisa dibuka di SDGs Indonesia. Itu bisa melaporkan semua kegiatan, proyek, dan apapun itu yang sifatnya berbasis SDGs, supaya bisa meningkatkan tadi angka Indonesia. Karena kita tahu kan Indonesia itu masih di ranking 101 dunia ya. Masih harus terus melakukan peningkatan terhadap pencapaian-pencapaiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada feedback atau tanggapan bisa ketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih.